Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wawan dari jasawebsi.com. Oke, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat form atau yang disebut dengan submit post ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat post type custom ya, yang disebut dengan add balance ya. Jadi kalau teman-teman klik add new, di sini nanti akan muncul field seperti ini ya. Kemudian kalau kita klik view add balance-nya, jadi nanti akan muncul template seperti ini. Nah, itu sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi silahkan teman-teman cek di deskripsi untuk link videonya ya. Oke, nah sekarang kita ingin bagaimana caranya supaya form ini itu bisa diakses oleh user ya, jadi tidak di dalam dashboard sini. Oke, jadi kita keluarkan ke frontend ya. Nah, untuk itu kita membutuhkan plugin tambahan yang disebut dengan PAV Piotnet ya. Piotnet plugin. Nah, ini dia website resminya ya. Di sini teman-teman bisa beli ya, mau beli di sini secara resmi boleh, atau teman-teman mau beli di marketplace juga banyak ya. Oke, saran saya ya kalau teman-teman profesional ya beli yang secara resmi, tapi kalau untuk latihan ya udah beli di marketplace saja ya. Oke, nah setelah itu teman-teman nanti setelah beli, teman-teman download kemudian install ya, nanti akan muncul di sini Piotnet add-ons ya. Oke, nah setelah terinstall kita langsung saja akan membuat formnya ya. Oke, caranya ini kita bisa langsung ke pages kemudian add new. Jadi kita bikin dulu halaman baru ya, ini saya close dulu. Kita bikin dulu halaman baru namanya add balance gitu ya. Oke, publish. Nah, sekarang ini kita tinggal edit with Elementor. Ya. Oke. Nah, itu nanti patokannya ke sini ya, teman-teman. Oke. Oke, ini masih go back. Oke, kita go back dulu. Kita coba lihat dulu di sini. Mungkin dia crash dengan form profile buildernya. Oke, belum ya. Oke, sip. Kemudian kita coba lihat di bagian setting ke permalink. Nah, di sini kita pakai, coba kembalikan ke defaultnya dulu aja. Save change. Kita edit with Elementor. Oke, bisa ya. Sepertinya bisa. Oke, bisa. Jadi tadi dikembalikan dulu ke plain ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita buat formnya dulu. Ini kita setting dulu ya supaya add balance-nya ini tidak muncul di sini. Kita setting di bagian hide title-nya, ini kita hide. Nah, jadi seperti ini. Oke. Langkah yang pertama kita ke widget ya. Dari sini teman-teman klik saja, ketik saja field seperti ini. Ya, ini kita arahkan ke sini. Nah, setelah seperti ini teman-teman atur dulu form ID. Nah, ini form ID-nya harus selalu sama ya, teman-teman. Oke, kita bikin form sini add underscore balance. Nah, jadi seperti ini. Ini kita copy dulu, letakkan di sini. Nah, ini form ID-nya. Nah, ini harus selalu sama. Nah, sekarang field ID. Jadi di sini yang penting itu form ID sama field ID ya. Oke, di atas ini saya mau menampilkan, oke, kita add new ya. Nah, saya mau menampilkan judulnya ya. Oke, judulnya jadi kita buat dulu di sini. Untuk field ID kita ketik saja judul, jangan pakai spasi ya teman-teman kalau bisa. Oke, kemudian type-nya teks. Selanjutnya di bagian labelnya di sini kita kasih label judul ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul judul. Nah, kemudian bagian placeholder-nya di sini saya kosongkan aja. Icon-nya di sini teman-teman bisa setting icon-nya ya kalau mau. Atau mau pakai image juga boleh ya. Cuman saya nggak mau pakai icon, biarin aja seperti itu. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan lagi ya, atau kita styling dulu deh. Ini kita styling dulu ke bagian style. Kemudian ke bagian field. Nah, di bagian border radius-nya ini saya mau setting di angka 15.
Nah, supaya dia muncul bulatan di pinggir-pinggirnya gitu. Oke, cukup ya. Kita update dulu. Nah, ini kita langsung saja klik duplicate. Nah, sekarang kita ubah. Jadi form ID-nya biarkan aja ya, jangan diubah. Jadi harus selalu sama nih, setiap field itu form ID-nya harus selalu sama. Yang membedakan ini hanya field ID-nya saja. Kalau field ID itu boleh diubah-ubah setiap field ya. Oke, ini judulnya kita ubah jadi nama lengkap ya. Nama underscore lengkap. Jadi kalau terdiri dari 2 kata, pakai saja underscore ya. Oke, nama, kemudian labelnya di sini kita ubah jadi nama lengkap. Oke. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita cari lagi di sini email ya. Email. Oke, ini kita duplicate aja, duplicate lagi aja. Atau mau copy dari sini juga boleh nih untuk ininya. Ini di copy. Ini di copy. Letakkan di sini. Itu juga boleh ya. Cuman kalau kita duplicate dia nanti akan terisi otomatis di sini. Dia tidak perlu kita ubah. Oke. Nah, sekarang ini kita ubah ininya jadi email. Nah, seperti ini. Untuk field ID-nya kita ubah jadi email. Kemudian di bagian type-nya, karena itu email, kita jadi ubah dulu ke email ya. Kita coba lihat di sini ada nggak email. Email. Ada ya email. Nah, sekarang di sini kita ubah juga jadi email. Oke, yang terubah malah yang di atas ya, nggak apa-apa deh. Ini kita copy langsung aja. Kita copy, kita letakkan di bawahnya. Nah, email yang di atasnya kita hapus. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Kita cek dulu nama lengkapnya. Nama lengkap, form ID-nya betul, field ID-nya betul. Nah, sekarang ini kita tinggal duplicate. Duplicate lagi aja emailnya. Ya. Sekarang kita ubah jadi tanggal dan waktu ya. Nah, di sini tanggal underscore waktu. Udah gitu aja field ID-nya. Kemudian di bagian type-nya jadikan text. Kemudian labelnya kita ubah jadi tanggal dan waktu ya. Oke, cukup. Nah, ini lagi-lagi yang di atas ya, kayak kita geser ke bawah deh. Oke, tanggal dan waktu ini kita ubah ke atas. Oke, tanggal dan waktunya di bawah. Kemudian kita duplicate lagi. Duplicate. Oke, kita klik yang di bawah. Jadi supaya yang di bawah yang teredit ya. Oke, nah sekarang kita ambil nominal ya, kita tampilkan nominal. Kemudian labelnya nominal. Nah, seperti ini. Karena nominal itu oke, biarin aja jadi teks aja, jangan number ya. Oke, ini nominalnya belum muncul. Nah, sudah muncul ya. Kita duplicate lagi aja. Kita klik di sini, edit field, kemudian setelah nominal bank tujuan ya, bank tujuan. Oke, nah di sini bank underscore tujuan, kemudian labelnya ubah jadi bank tujuan. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang kita duplicate lagi, kita edit yang di bawah ya. Oke, setelah bank tujuan status ya, status. Kita ubah dulu labelnya jadi status, kemudian field ID-nya juga jadi status gitu ya. Oke, kemudian kita duplicate lagi. Duplicate. Nah, di sini kita ambil bukti transfer ya. Oke, kita ubah dulu saja untuk labelnya bukti transfer. Nah, sekarang di bagian field ID kita ubah juga jadi bukti underscore transfer. Nah, kemudian di bagian field type-nya, karena ini gambar, jadi kita ubah ke image ya. Image upload. Nah, formnya nanti akan berubah seperti ini fieldnya. Oke, jadi ada tanda plusnya di sini. Nah, sekarang bisa teman-teman klik preview. Nah, di sini untuk formnya sudah jadi ya, seperti ini. Oke, nah langkah selanjutnya kita tinggal bikin submit buttonnya ya, ke widget lagi, kemudian di sini kita ketik aja submit ya, submit, pilih yang ini submit, kemudian kita letakkan di bawah sini. Oke, nah ingat di sini form ID-nya itu harus sama ya, jadi ini kita copy
form ID-nya. Kita klik submit button tadi, letakkan di sini. Nah, ini sudah sama. Jadi ini sudah sinkron ya antara field dengan button submit. Oke, sini kita pilih ubah ya, jadi save gitu misalnya. Atau jadi send deh. Send gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita tinggal setting ya, teman-teman. Ini kalau kita update. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, send-nya sudah ada. Tapi kalau ini kita isi misalnya ya, kita isi ya. Oke, kita isi. Nah, ini email, kita hapus dulu aja. Nah, ini kalau kita klik send, ya, dia tidak akan jadi apa-apa ya. Jadi dia tidak tersimpan ke sini nih. Nah, tidak ada ya. Oke, di sini tadinya memang sudah 2 gitu ya. Jadi kita pengen ketika diklik send, dia datanya akan masuk ke sini gitu. Jadi field yang di sini itu akan terisi gitu ya. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi makanya kita setting dulu nih untuk submit buttonnya. Oke, kita klik kanan, edit submit button. Nah, sekarang ini yang menarik teman-teman, di sini di bagian action after submit itu teman-teman klik dulu. Nah, kemudian ini teman-teman bisa ada banyak ya tuh actionnya. Nah, di sini kita pilih yang submit post. Nah, ini kita klik submit post. Nah, nanti akan muncul menu baru di sini ya, submit post. Nah, sekarang kita setting dulu nih. Post type-nya ini kita arahkan ke add balance karena kita ingin data-data ini dimasukkan ke sini, ke post type add balance ya. Oke, jadi kita setting dulu ini ke add balance. Kita cari add balance. Nah, ini dia add balance, kita klik. Kemudian untuk terms-nya atau taksonomi atau kategorinya kita biarkan saja seperti ini. Untuk post statusnya teman-teman bisa pilih ya, ada mau pending atau mau langsung publish saja. Di sini saya mau langsung publish saja. Kemudian untuk post URL shortcode-nya ini biarkan saja seperti ini. Ya, kemudian di bagian title field shortcode, nah itu harus teman-teman isi. Nah, ini caranya nih teman-teman, ke sini dulu, klik kanan, edit field, ya, kemudian ke konten. Nah, selanjutnya yang teman-teman ambil itu shortcode yang di sini. Nah, kalau di sini belum muncul, teman-teman save dulu, update, ya. Nah, teman-teman refresh dulu supaya shortcode-nya muncul. Ya, kita refresh dulu ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, sekarang kita klik kanan, edit field. Nah, sekarang shortcode-nya sudah muncul ya. Nah, ini yang kita ambil. Ini kita ambil dulu, copy. Nah, kemudian kita kembali ke sini, edit submit. Ya, ke submit button, kita ke submit post. Nah, kemudian di bagian title field shortcode-nya ini kita letakkan yang tadi kita copy ya. Oke, jadi maksudnya supaya judul ini ya, field judul ini itu terhubung dengan field yang di sini, judul yang di sini gitu. Jadi ketika diklik send, nanti data yang ada di sini itu akan dimasukkan ke sini. Itu ceritanya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Nah, sekarang ini kita update. Ini kan sudah terhubung nih satu field ya, judul sama send-nya sudah terhubung. Oke, sekarang kita isi ya. Oke, di bagian preview-nya nih kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita isi ya, misalkan tes gitu ya, tes. Kemudian ini langsung saja klik send. Nah, ini sudah ya, sudah successfully. Kita coba lihat di bagian add balance. Nah, di sini sudah muncul ya, tes. Kita klik edit. Nah, jadi sekarang si submit button ini, si tombol ini sudah terhubung dengan post type add balance ya, dan judul ini, field judul ini sudah terhubung juga dengan judul yang ada di add balance. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan field-field yang lain ya, seperti nama lengkap, username, email, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke editor kita. Nah, di sini ada nama lengkap ya. Nama lengkapnya, oke, ini saya deketin dulu mic-nya. Nah, di sini ada nama lengkap. Oke, kita klik dulu nama lengkapnya, kemudian kita ambil shortcode-nya.
ambil shortcode-nya. Nah, kita edit lagi di bagian submit button ke submit post. Nah, di bagian sini teman-teman di bawahnya ya. Ini teman-teman ubah jadi jadi meta box field ya. Chat engine field, vote di sini ada banyak ya sebetulnya. Kita gunakan dulu meta box field ya. Kemudian sekarang kita add new, add item. Nah, field shortcode-nya ini kita letakkan yang tadi ya. Nama lengkap. Nah, sekarang di sini kita coba lihat dulu di bagian sini ya. Di sini kan ada name-nya nih di bawahnya. Nah, itu kita copy name-nya. Nama lengkap, nama strip lengkap gitu ya. Sekarang kita letakkan di sini custom field slug. Paste di situ, kemudian kita update. Sekarang kita tes lagi apakah sudah terhubung ya. Kita tes lagi. Nah, ini misalkan di sini tes 2 ya, tes 2. Nah, di sini kita pilih nama lengkapnya demo ya. Kita isi nama lengkapnya demo. Sekarang kita send. Sekarang kemudian kita cek dulu. Kita edit ya. Nah, di sini nama lengkap demo sudah terisi. Itu artinya ini sudah terhubung ya si fieldnya. Sekarang kita ambil emailnya. Emailnya kita ambil shortcode-nya. Kita letakkan lagi di bawah sini. Submit post. Ya, ini kita add item aja. Kemudian shortcode-nya letakkan di sini. Kemudian kita ambil ini username, name-nya ya, kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya kita add item lagi. Kita ambil lagi setelah itu nama lengkap ya, nama lengkap sudah, email ya, email username belum muncul di sini. Kita belum bikin username berarti. Kita bikin dulu ya username, kita duplicate aja yang ini, bikin dulu aja username, edit field, sini kita pilih username. Username. Nah, kita cek dulu di bagian submit buttonnya udah betul atau belum ya. Submit post, kita lihat username. Nah, username. Nah, di sini kan email ya, harusnya username. Berarti ini kita hapus emailnya. Langsung saja username. Cukup. Nah, sekarang kita masuk ke email ya, email, kemudian field shortcode-nya kita ambil dari email ini. Nah, ini dia shortcode-nya, kita letakkan lagi di bawah, submit post ke email. Nah, setelah email itu ada tanggal dan waktu, kita ambil shortcode-nya dulu. Kemudian kita ke buttonnya, ke tombolnya ya, kemudian add item, letakkan di sini, kemudian ambil lagi di sini tanggal dan waktu. Di name-nya kita copy, letakkan di atasnya. Nah, di sini. Kemudian kita tambahkan item baru lagi. Setelah tanggal dan waktu kita kasih nominal ya, nominal. Shortcode-nya kita copy. Submit post. Kita letakkan di sini. Nah, nominal. Kemudian kita ambil name-nya di sini. Nominal ya. Nah, sekarang kita add new lagi. Setelah nominal ada bank tujuan. Bank tujuan. Shortcode-nya kita ambil dulu. Kemudian kita letakkan di sini. Letakkan di shortcode-nya. Slug-nya kita ambil yang ini, bank tujuan ya. Bank tujuan. Sekarang kita ambil lagi status ya. Status itu shortcode-nya kita copy dulu ke button lagi, submit post. Nah, ini kita add new. Status itu status ya, name-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita add item terakhir yaitu bukti transfer. Kita klik dulu, ambil dulu shortcode-nya. Kemudian ke bawah, submit post. Selanjutnya ini kita klik dulu, field shortcode-nya kita letakkan di situ.
Kemudian di sini kita ambil namenya bukti transfer. Bukti transfer. Oke. Nah, karena bukti transfer itu isinya nanti gambar ya. Jadi kita ubah di bagian sininya. Jadi image. Kita coba lihat image ya, sudah ada muncul. Nah, sekarang kita update. Oke, nah langkah selanjutnya kita coba di ini dulu ya, apa namanya? Dites dulu. Oke, di sini misalkan tes tahap 3 gitu ya. Nama lengkapnya user demo 12 gitu misalnya ya. Emailnya example@gmail.com, kemudian tanggal dan waktunya tanggal 23 Januari 2022, nominalnya Rp125.000, kemudian bank tujuannya bank BCA, nomor rekeningnya, AN-nya admin, statusnya pending, kemudian bukti transfernya kita upload. Ini ceritanya dia sudah langsung transfer nih ya. Jadi kita upload bukti transfernya, misalkan pakai ini aja deh, bukti transfernya upload ya, kemudian kita send. Oke, nah sekarang kita coba lihat di add balance, ini tahap ketiga tesnya ya, sudah muncul atau belum. Sudah muncul ya, kita coba klik edit. Nah ini sini data-datanya sudah terisi semua ya. Nah sekarang kita coba ke add balance lagi, kemudian kita klik view. Nah di sini sudah ada muncul ya bukti transfernya. Oke, sudah muncul data-datanya ya. Nah, cuman sampai di sini, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini kita harus mengisi secara manual ya. Jadi maksudnya di sini nama lengkap itu nanti kita ingin supaya terisi dengan nama lengkap si user yang sedang login atau yang mengisi ini. Jadi inti di sini nanti secara otomatis terisi, ini terisi, kemudian ini juga akan terisi secara otomatis dengan tanggal yang sekarang di hari ini. Kemudian di bagian nominal ini nanti di input ya. Kemudian bank tujuan ini nanti akan terisi otomatis juga. Kemudian status akan terisi otomatis juga. Cuman itu akan kita bahas di video selanjutnya ya, teman-teman. Kalau di video ini nanti akan kepanjangan nih videonya ya. Oke, untuk bukti transfernya juga nih di sini nanti tidak akan kita sisipkan di sini. Kita akan sisipkan di form lain gitu ya. Masa baru request add balance kita sudah minta bukti transfernya, kan nggak lucu gitu ya. Nah itu nanti akan kita siasati tuh. Oke, jadi sampai di sini teman-teman sudah belajar bagaimana cara membuat form menggunakan Piotnet ya, plugin Piotnet, dan menghubungkannya dengan post type custom yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat.